Untuk menyingkat waktu, saya mohon izin untuk share screen ya. Ya, baik. Oke, sebentar. Oke, terlihatkah screen-nya? Ya, kelihatan. Oke, nah jadi hari ini saya akan share tentang bagaimana sih perilaku tren baru, tren media baru dan media sosial, termasuk platform digital untuk kebutuhan membuat editorial plan. Jadi saya coba mengumpulkan data dan informasi dan report dan buku, membaca beberapa buku dan banyak lagi ya terkait sama perilaku digital di Indonesia, terutama pada saat pandemi COVID dan kemungkinan setelahnya. Dan dari situ saya menemukan beberapa hal. Hari ini saya akan bahas 3 topik. Pertama adalah tentang pemahaman lanskap komunikasi untuk di 2021, terutama pada platform digital. Yang kedua adalah best practices ya, jadi bagaimana caranya kita bermanuver atau berinteraksi di platform digital pada saat ini. Yang ketiga adalah alat bantu apa aja sih yang bisa kita gunakan untuk merancang sebuah communication plan. Oke, sekarang pemahaman lanskap communication, understanding the communication landscape dulu ya di tahun 2021. Kalau rekan-rekan pada pegang handphone sekarang ya, kan punya handphone nih. Coba boleh dibuka nggak handphonenya, lalu coba dihitung ada berapa banyak aplikasi di dalamnya. Kok jangan dulu ya. Aman dong. Kalau dihitung, rata-rata orang Indonesia itu di handphonenya ada sekitar 50-100 aplikasi yang rebut perhatian kita. Jadi di tangan kita aja ada sekitar 50-100 aplikasi yang rebutan perhatian kita. Sekarang kalau boleh ya, coba buka salah satu aplikasi, misalnya aplikasi WhatsApp. Coba dibuka aplikasi WhatsApp-nya. Lalu coba dihitung ada berapa banyak WhatsApp grup di dalamnya. Nah, itu sama. Rata-rata orang Indonesia di satu WhatsApp grupnya itu ada sekitar 20-50 WhatsApp grup yang merebut perhatian kita. Jadi bayangkan, di satu WhatsApp grup aja itu ada sekitar 20-50 WhatsApp grup yang akan rebut perhatian kita. Sekarang coba buka salah satu WhatsApp grupnya. Lalu coba dihitung dari tadi pagi sampai saat ini ada berapa banyak WhatsApp post di dalamnya yang rebutan perhatian kita juga. Itu sebabnya di handphone kita aja ada sekian puluh aplikasi yang rebutan perhatian kita dan ada sekian puluh sub kanal dari per aplikasi yang rebut perhatian kita dan ada sub konten yang berebut perhatian kita juga. Jadi di handphone kita aja udah banyak sekali kanal-kanal informasi yang berebut perhatian kita. Jadi kebayang kalau kita tidak pandai-pandai menentukan bagaimana kita akan merancang sebuah communication plan, kita akan jaramin laut. Jadi kita akan berasa bekerja keras, tapi kok selalu dianggapnya nggak kedengeran. Akhirnya kita melakukan justifikasi dengan cara, wah ini kayaknya rame, ini kayak trending, ini kayaknya banyak yang ngomongin gitu. Padahal realitanya tuh seringkali dijawab, kok nggak kedengeran sih kayak gitu. Padahal kan kita udah coba kerja keras. Dan itu semua terjadi karena kita kurang memahami kondisi saat ini. Nah, terus ini adalah data tahun 2011.
data tahun 2011, marketing teknologi landscape, itu udah sebanyak ini. Ini 2011, berarti 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu aja udah ada sebanyak ini marketing teknologi landscape yang digunakan dan berebut perhatian kita di ranah digital. Sekarang kita lihat. Ini adalah data April, ya, data April 2020. Data April 2020, lihat ada sekian banyak nih aplikasi digital yang berebut perhatian kita. Ada sekitar 8.000 aplikasi yang berebut perhatian kita. Kebayang jadinya kalau kita tidak merancangnya dengan baik, kita akan garamin laut. Informasi yang kita lempar itu bisa jadi nggak kedengeran. Nah, ini adalah social media landscape tahun 2018 ya. 2013. Teknologi landscape tahun 2013 itu seperti gini landscape-nya, ada kategorinya ada 4, sharing, discussing, networking, sama publishing ya. Ada 4 kategori di 2013. Sementara di tengah sini nih, ini Facebook, Google sama Twitter itu mencakup keempat kategori tersebut, makanya taruh di tengah. Ini 2013 ya. Sekarang kita lihat kalau sekarang kayak gimana? Sekarang kayak gini. Ini adalah teknologi landscape di tahun 2021. Ada sebanyak ini kanal digital atau sosial media yang berebut perhatian kita. Dan kategorinya dari 4 sekarang ada 6. Sharing, messaging, publishing, networking, collaborating, dan discussing. Dan di dalam sini yang di tengah ini berarti ada ke 6 kategori tersebut. Dan yang menarik adalah ini nih. WhatsApp ya. Aplikasi WhatsApp di sini terlihat nih. Itu masuk ke dalam kategori ada 6-6-nya. Jadi bukan cuma chatting platform lagi WhatsApp itu. WhatsApp itu udah menjadi networking, publishing, sharing, messaging, discussion, dan collaborating platform. Atau yang biasa disebut sebagai social network. Itu sebabnya kita harus paham bahwa ekosistem ini disebutnya social network sebetulnya. Bukan sosial media. Tapi karena dulu waktu pertama kali muncul, industri media bingung gitu. Ini mendefine platform apa nih. Sehingga mereka menyebutnya sebagai social media. Padahal yang betul adalah social network. Kenapa saya sebut sebagai social network? Nanti akan saya jelaskan kenapa penting buat kita untuk membiasakan diri menyebut sebagai social network platform. Nah, terus di sisi lain ini ada ada 2 hal yang sering kali diobrolkan ya. Kalau kita ngomong tentang digital platform atau social media platform atau social network platform. Ada big data dan ada small data. Jadi ada 2 tipe data sebetulnya. Ada big data source, ada small data source. Selama ini kita seringkali hanya menggunakan ini aja nih. Big data aja. Jadi dikit-dikit big data. Dan big data itu berarti harusnya data yang sangat banyak sekali. Jadi bukan cuma sekedar data yang ada di tabel Microsoft Excel gitu. Nah, itu kenapa pentingnya pemahaman untuk mengapa big data source itu kita perlu pahami bahwa di big data source itu adalah data yang besar sekali, banyak sekali dengan berbagai macam sumber data. Tapi big data ini kalau kita tidak pinter-pinter merapihkannya, menyaring dan mengolahnya, maka akan menjadi timbunan sampah karena tidak bisa digunakan. Di sisi lain ada yang namanya small data nih, ada yang namanya small data ya. Small data ini small data itu adalah pengambilan atau penangkapan data yang sifatnya tuh terjun ke lapangan, immersion, ngobrol sama warga, FGD, turun ke lapangan, belusukan, itu adalah cara pengambilan small data. Nah, sekarang pertanyaannya, lebih penting mana, big data atau small data? Sebetulnya pertanyaannya akan lebih baik kalau kita pahami dulu bahwa operator logik di sini bukan OR tapi AND. Jadi bukan lebih bagus mana big data atau small data, tapi harus ada big data dan harus ada small data yang dikombine. Karena gini,
big data tanpa small data, maka akan jadi timbunan sampah yang nggak bisa diapa-apain. Gitu. Sementara small data tanpa big data jadinya intuisi. Jadinya gut feel gitu. Hunch atau intuisi. Jadi kalau small data tanpa big data jadinya intuisi, big data tanpa small data jadi tumpukan sampah. Makanya biasanya small data itu digunakan untuk menyaring big data sehingga kita tahu datanya seperti apa yang kita butuhkan. Big data biasanya digunakan untuk mengkonfirmasi temuan lapangan dari small data, kayak gitu. Jadi perlu diingat ya, big data sendiri big data tidak bisa berjalan sendiri, small data tidak bisa berjalan sendiri. Keduanya harus ada dan saling berinteraksi. Oke, terus ini adalah data yang saya dapat dari We Are Social. Mungkin teman-teman juga pasti udah pernah sering dapat gitu ya. Cuman yang saya lakukan di sini adalah saya coba taruh sebelah-sebelahan dari tahun 2016, 17, 18, 19, 20 dan 2001. Jadi dalam 6 tahun terakhir seperti apa sih perkembangannya? Kita bisa lihat di sini nih perkembangannya. Dari 2016 itu yang platform paling banyak digunakan di Indonesia itu masih BlackBerry Messenger. 2016, 5 tahun yang lalu tuh ya paling banyak digunakan di Indonesia platform di social platform atau digital platform itu adalah BlackBerry Messenger. Tapi kita lihat nih masih cuma 16% dari total penduduk Indonesia yang menggunakannya gitu. Nah, dari pengguna digital platform internet dan digital di Indonesia itu cuma 19%. Jadi masih dikit, walaupun di sini kalau database ternyata sepertinya paling banyak ya. Ya betul, paling banyaknya masih dikit sebetulnya. Tapi selang 1 tahun, dari chatting platform berubah menjadi video streaming platform YouTube. Dan itu jumlahnya 49%. Dan di sini kita bisa lihat bahwa BlackBerry itu nyaris tenggelam nih, gitu ya. 2018 kita bisa melihat bahwa ada satu platform yang menyalip cukup pincang namanya WhatsApp, dan yang menarik adalah BlackBerry bisa ngalahin Twitter di tahun 2018 karena BlackBerry pada saat itu dibeli aplikasinya oleh Emtek lalu digunakan untuk interaksi antara Akademi Dangdut dan bintang-bintang sinetron dari SCTV untuk ke fanbase-nya itu sama SCTV dan Indosiar disarankan menggunakan BlackBerry Messenger, makanya sempat naik nih penggunaannya. Namun di 2019 hilang. BlackBerry Messenger udah nggak ada, nomor 1-nya YouTube, nomor 2-nya WhatsApp, dan jumlah penggunanya itu sampai hampir 85% dan 83% dari total pengguna internet di Indonesia. Jadi dari 2016 ke 2019, 3 tahun lonjakannya luar biasa penggunaan aplikasi ini. 2020 ada yang menarik lagi. Kalau kita lihat di sini, 2019 masih ada 2 warna nih, orange dan merah. Orange menggambarkan social network platform, merah menggambarkan messenger atau VoIP platform. Tapi 2020 kategorinya hilang. Semuanya menjadi social network platform. Dan 2021 kita bisa lihat bahwa YouTube paling sering digunakan di pengguna internet di Indonesia, jumlahnya sampai 93%, WhatsApp berikutnya 87%, Instagram, Facebook itu dekat-dekat ya angkanya, lalu Twitter, lalu nanti di bawah ada TikTok gitu. Nah, poinnya saya menunjukkan gambarnya adalah platform digital itu berubah terus. Dia sangat dinamis, jadi kalau kita tidak mengikuti perkembangannya, kita akan ketinggalan. Sehingga kalau kita punya knowledge dulu gitu ya, beberapa tahun lalu kita punya knowledge, oh mengelola platform digital tuh kayak gini gitu. Itu bisa jadi sekarang udah nggak berlaku lagi. Itu sebabnya kenapa kita harus terus keeping up sama perkembangan ini. Kalau enggak nanti kita salah bikin strategi dan salah bikin communication plan, salah bikin editorial plan gitu. Dan akhirnya kita tidak relevan lagi di mata klien-klien kita. Nah, berikutnya, tadi kita bisa melihat bahwa yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah YouTube. Tapi saya perlu tekankan bahwa
walaupun YouTube paling banyak digunakan di Indonesia, tapi jumlah spending hours per bulannya itu masih kalah sama WhatsApp. Jadi YouTube itu 25,9 jam per bulan, WhatsApp 30,8 jam per bulan, Facebook dan Instagram sama 17 jam per bulan, lalu disusul oleh TikTok 13,8 jam per bulan, dan Twitter 8,1 jam per bulan. Artinya apa sih ini? Artinya kalau kita membaca data seperti di sini ya sebelumnya nih, wah yang paling banyak adalah YouTube. Bukan berarti orang Indonesia ada di YouTube semua. Ini adalah paling banyak orang Indonesia yang punya aplikasi YouTube dan suka menggunakannya. Tapi paling sering orang Indonesia ada di mana? Ada di WhatsApp. Jadi dari sini saya menunjukkan bahwa sebetulnya dalam membaca data kita harus hati-hati juga. Jangan gampang menyimpulkan bahwa percakapan yang tinggi gitu ya atau penggunaan platform yang banyak itu sama dengan banyak yang dengerin. Belum tentu. Gitu. Data ini membuktikan bahwa walaupun YouTube adalah platform yang banyak digunakan di Indonesia, tapi platform yang paling sering dipakai sama orang Indonesia adalah WhatsApp. Lalu ini berikutnya. Nah, secara unik, bangsa Indonesia itu tuh sangat mendominasi audiensnya di dua karakteristik kategori produk konten digital, video log dan podcast, gitu. Kita bisa lihat ya bahwa di Indonesia menempati peringkat kedua penggunaan vlog yang paling banyak dibuat dan dikonsumsi, dan di dunia itu Indonesia nomor 1 dalam mendengarkan podcast. Nah ini juga kenapa sih ini bisa terjadi gitu ya, vlog dan podcast itu karena karakteristik bangsa kita tuh bangsa yang senang ngobrol gitu, senang nongkrong di warung kopi. Jadi istilahnya itu kayak diskusi ngobrol ala warung kopi. Dan perlu dipahami bahwa vlog dan podcast itu bukan kategori, itu bukan platform yang seperti mainstream media gitu. Wah, TV ini ratingnya paling tinggi maka banyak sekali orang Indonesia nonton di situ, jadi kita placement atau kita berkomunikasi di situ. Enggak. Podcast dan vlogs itu karakteristiknya adalah niche market based on targeted audience. Jadi ini adalah tipe kategori kanal di mana audiensnya tuh repeat. Jadi kalau produk itu kayak repeat purchase product gitu. Audiensnya tuh ngikutin terus karena berbasis ketertarikan hobi dan niche market yang captive atau berbasis hobi yang memang mereka suka, sehingga atau berbasis fan base gitu. Seperti podcast Mas mungkin pendengarnya nggak banyak tapi loyalnya minta ampun. Makanya perlu mulai dipikirkan juga pendekatan menggunakan podcast ini, karena podcast tidak berarti misalnya kalau bikin podcast nanti listenernya ada langsung 100 juta. Enggak. Podcast mungkin listenernya cuma 50, cuma 1000, cuma 5000, tapi 5000 orang ini loyal ngedengerin. Seperti itu. Dan podcast itu punya karakteristik untuk berinteraksi secara aktif ya, karena umumnya pembuat podcast itu adalah orang-orang radio, jadi karakteristiknya juga sangat dekat sama radio. Oke, lalu topik apa sih yang paling banyak yang atraktif ya sampai saat ini di 2021 ya, ini bulan April 2021, yang paling atraktif untuk audiens di kanal digital secara worldwide? Ternyata ada 3, hobi, leisure, dan relevance. Jadi biasanya kita kan suka berpikir bahwa wah ini kayaknya topik politiknya yang paling rame nih gitu. Ternyata enggak. Topik politik tuh rame hanya di circle tertentu aja, di echo chamber tertentu. Justru konten-konten yang paling banyak sering dikonsumsi oleh publik adalah berkaitan sama hobi, leisure, dan relevansi. Misalnya, saya punya, karena saya senang tentang sejarah, maka relevansi saya itu sama konten sejarah. Karena saya hobinya skateboard, maka relevansi saya adalah konten-konten video main skateboard. Karena leisure saya adalah masak-masakan enak dan makan-makan kuliner ya. Saya tuh leisure kuliner, liburan, maka konten yang saya sering cari adalah konten kuliner atau konten liburan.
Itu sebabnya kenapa kita perlu paham bahwa ternyata publik itu lebih baik suka sama konten-konten yang punya relevansi sama mereka gitu. Bukan seperti zaman dulu. Zaman dulu waktu era broadcast media seperti TV, radio, dan cetak, publik itu digiring opininya menggunakan kanal-kanal media yang mendominasi sehingga opini publik sama dengan opini yang mau kita dorong. Kalau sekarang nggak bisa kayak gitu. Sekarang kita harus paham dulu publiknya itu sukanya apa, karakteristiknya seperti gimana, sehingga kita bisa melihat apakah publik tersebut relevan sama konten kita atau enggak. Dan ketika kita ingin menyampaikan pesan, kita harus mencari publik yang punya relevansi tinggi dengan kita. Nah, terus dan poin dari reason penggunaan sosial media ternyata adalah membangun social network gitu. Itu sebabnya kenapa saya bilang kita seharusnya menyebut kanal-kanal ini sebagai social network, bukan sosial media, dan itu dijustifikasi oleh film Facebook. Dulu kan ada film judulnya film tentang Facebook. Judulnya bukan The Social Media tapi The Social Network gitu. Karena apa? Karena platform ini sebenarnya fungsinya adalah membangun network. Jadi KPI jumlah follower, KPI trending topic itu bukan berarti KPI utama. KPI utama adalah seberapa network yang terbentuk dari interaksi rutin yang berulang. Seperti itu. Ingat, network itu bukan berarti database, hanya list database. Oh, kita udah pernah ketemu komunitas ini. Audiens seperti ini, kelompok masyarakat ini. Kalau misalnya itu hanya terbatas sebagai sebuah database, maka itu belum menjadi social network. Social network tuh ada interaksi berulang sehingga kita punya kedekatan secara emosional, secara interaksi dengan si kelompok audiens tersebut gitu. Nah, makanya kenapa orang menggunakan sosial media itu untuk staying in touch with family and friends, salah satunya yang paling banyak ya. Terus ngisi spare time, reading news stories, terus finding funny, understanding content dan sebagainya ya. Dan itu yang membuat kenapa platform sekarang itu udah seperti ini nih. Jadi kayak platform social network anak-anak zaman sekarang nih yang lahir udah ketemu gadget gitu ya. Itu ini nih. Fortnite, Minecraft, Roblox dan seterusnya yang disebut sebagai extended reality era. Jadi kita sekarang udah hidup di zaman yang namanya extended reality era. Seperti sekarang nih, biasanya aku berkunjung ke kantor Edgy Communication untuk sharing session seperti ini gitu ya, mesti ketemu muka. Sekarang saya di rumah, kaki lagi kena asam urat, tapi masih bisa bertemu sama rekan-rekan semua. Ini namanya extended reality, gitu. Realitas yang di-extend. Kita bisa ketemu di ruang extended reality, yang namanya Zoom ini gitu. Nah, ekosistem extended reality secara kompleks itu disebut sebagai metaverse. Jadi ini sebenarnya tentang metaverse ini saya udah pernah bahas bareng sama teman saya Nico Alius itu dari tahun 2019. Bahkan dari akhir tahun 2018 kami berdua udah membahas tentang metaverse gitu. Dilalah kayak sekitar beberapa minggu yang lalu Facebook berubah nama menjadi Meta dan Mark Zuckerberg sekarang mengendorse namanya Metaverse gitu. Nah, Metaverse itu seperti apa sih? Metaverse itu cara gampangnya tuh adalah sebuah ekosistem di mana kita bisa hidup seperti manusia, bisa ketemu orang, belanja, beli baju, nonton film dan sebagainya, tapi di ekosistem digital. Itu namanya Metaverse. Di put on bigger levelnya tuh kayak film in the near future atau in the far future tuh akan seperti film Ready Player One. Itu namanya metaverse. Kita bisa berinteraksi dalam ekosistem digital. Metaverse itu contohnya adalah nih, tahun 2018 itu ada satu metaverse yang disebut sebagai VR Chat. Dan di tahun 2018 VR Chat itu udah ada sekitar 240 juta world visit. Bayangin, ada 4 juta users dan ada 240 juta world visit di tahun 2018 di dalam sebuah metaverse yang namanya VR Chat. Jadi kebayang ya, kita masih bahas trending topik kan,
Sementara sebetulnya 2018 itu udah gesernya ke ekosistem metaverse, dan beberapa minggu lalu itu diketok palu sama Facebook bahwa kita ada di era yang namanya extended reality era dengan ekosistem yang namanya metaverse. Nah, kenapa saya penting menekankan hal ini? Karena trending topik itu bukan berarti semua orang Indonesia tahu loh, gitu. Trending topik itu adalah salah satu fitur yang cuman ada di Facebook dan di YouTube. Tapi kalau di Facebook, bukan di Facebook, trending topik adalah fitur yang ada di Twitter dan di YouTube. Tapi di Twitter itu kadang digunakan untuk lihat lagi rame apa sih gitu. Tapi di Twitter trending topik itu udah bisa di gaming, bisa dibeli gitu ya, bisa ada banyak vendor-vendor supplier untuk bikin trending topik. Terus kadang pakai pasukan cyber army atau pakai cyber bots untuk membuat trending topik dan seterusnya. Di sisi lain untuk di YouTube, tidak semua orang kalau buka YouTube akan ngecek trending topics-nya YouTube. Orang-orang yang ngecek trending topik YouTube itu biasanya cuma orang media doang. Masyarakat umum in general kalau buka YouTube itu langsung masuk ke home. Karena secara otomatis sama YouTube dipakainya untuk masuk ke home untuk melihat untuk melihat konten yang biasa mereka konsumsi gitu. Balik lagi relevance jatuhnya. Nah, itu sebabnya di Indonesia, di dunia kita hidup untuk pertama kalinya umat manusia hidup di dua alam, atmosfer dan teknosfer secara paralel. Di sisi lain kita juga perlu paham tentang digital media landscape. Ya, digital media landscape kita perlu paham bahwa setiap media, digital media atau online media itu setiap online media itu ada subkategorinya kan, ada rubriknya gitu. Jadi jangan sampai kita salah menempatkan atau memplacement konten kita kalau untuk di digital media landscape. Di sisi lain kita juga harus paham sama konglomerasi digital medianya gitu, bahwa setiap media itu ada network konglomerasi digital, konglomerasi medianya, yang mana setiap media akan ada kayak jaringan vertikal ke atasnya, sehingga once kita tahu konglomerasi media digital di Indonesia, kita akan tahu bahwa setiap konglomerasi itu punya agenda settingnya masing-masing dan punya penggiringan opininya masing-masing gitu, punya framing agendanya masing-masing. Sorry, bentar. Sorry, saya tadi nyala. Oke. Jadi once kita tahu konglomerasi mainstream media atau konglomerasi digital media di Indonesia, kita akan tahu bahwa setiap link, setiap media online itu biasanya punya satu agenda tegak lurus ke atas, tergantung sama pemilik konglomerasi medianya, gitu. Objektif konglomerasi medianya. Nah, terus satu lagi poin yang perlu dipahami adalah tentang algoritma setiap platform. Sorry, saya coba ganti pakai earphone dulu ya biar lebih jelas ininya suaranya. Sebentar. Tes. Cek. Suara saya udah lebih jelas kah? Udah. Oke. Nah, sekarang terkait sama algoritma platform. Algoritma platform ini kita perlu tahu bahwa setiap platform digital itu Tuhannya adalah si pemilik platform. Kitab sucinya adalah algoritma platform. Dan nabinya adalah figur yang dikedepankan oleh si platform. Contoh, kalau Facebook, pemiliknya adalah shareholder di Meta.
algoritmanya adalah algoritma Facebook, nabinya yang dimajukan adalah Mark Zuckerberg. Kenapa saya ceritakan seperti itu? Karena decision making, konten yang bagus di Facebook itu bukan di kita, tapi di algoritmanya si Facebook gitu. Jadi kalau kita tidak paham algoritma Facebook, terus kita bikin konten yang menurut kita, wah bagus nih kayak gini, performa kok jelek terus ya. Karena kita tidak memahami algoritma si platform Facebook. Makanya penting di platform digital ini memahami tentang algoritma si platform. Tentunya algoritma itu kan bahasa matematik ya seperti ini gitu, atau bahasa logik seperti ini. Tapi kan kalau kita tunjukkan belajar kayak gini kan berat. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana caranya kita bisa memahami algoritma tiap platform dengan cara yang lebih mudah lah, lebih manusiawi. Caranya ada seperti ini. Ada dua cara untuk memahami algoritma setiap platform. Yang pertama caranya adalah dengan membaca term of service yang ada di setiap platform. Jadi term of service-nya Facebook, Google, Instagram, dan seterusnya itu dibaca. Tapi kan banyak banget ya, susah gitu untuk membaca term of service sebanyak itu. Cara kedua, dan ini biasanya saya sarankan ke banyak teman-teman, adalah ini. Kita manfaatkan nih search box-nya setiap platform digital. Search box-nya Google, search box-nya YouTube ya, search box-nya Twitter, search box-nya Facebook, dengan menggunakan kata kunci yang memudahkan kita untuk menemukan algoritma setiap platform. Misalnya, kalau di Google nih kata kunci adalah How Instagram Algorithm Works 2021. Artinya kita sedang mencari artikel tentang bagaimana algoritma Instagram berfungsi di tahun 2021. Ini angka 2021 itu penting dimasukkan karena kalau enggak nanti kita dapatnya informasi algoritma yang udah kadaluarsa gitu. Udah nggak dipakai lagi. Contohnya seperti apa nih? Di Instagram ini ada, kalau nggak salah ini ada algoritma Instagram tahun 2019, masih 2 tahun yang lalu ya. Ini ada apa konten 9 engagement boosting tips to hack Instagram algorithm. Jadi bikin konten di mana audiens kita lagi aktif, ayo engagement gitu ya. Terus udah gitu improve visual dan sebagainya. Ini tahun 2019. Udah gitu 2020 udah berubah jadi kayak gini. Itu ternyata it's about relationship. Jadi udah bukan engagement lagi semata gitu. Tapi relationship relevan nggak sih kanal kita sama audiens kita? Atau jangan-jangan audiens kita sebenarnya beli semua gitu. Beli follower buat Instagram, buat Twitter. Ini buat Instagram spesifik ya. Buat Instagram kita beli followers ya nggak nyambung, performanya nggak akan bagus. Interest based seperti yang tadi saya udah sampaikan di awal gitu ya. Terus udah gitu tetap nih posting when audience ya, ada masih beberapa algoritma yang konsisten posting pada saat audience kita online, tapi ada nih frequency of use, seberapa sering kita nyalain Instagram kita itu juga matters. Jadi kalau kita misalnya mengelola satu aset digital gitu ya, terus posting Instagram cuman oke, posting udah gitu udah dimatiin gitu, kita ngapa-ngapain, aduh jangan posting, buka posting terus tinggal, itu nggak akan dapat bagus juga gitu performanya, karena frekuensi of use-nya, bukan frekuensi of post ya, tapi frekuensi of use-nya jadi penting. Udah gitu juga perbandingan antara berapa banyak following dan followers kita gitu. Jadi ketika kita banyak nge-follow akun, maka kita akan banyak miss konten yang diposting sama akun-akun yang kita follow gitu. Tapi itu juga berbanding terbalik. Bisa gini, aku mau nanya nih kepada Mbak Fitri ya, kalau boleh nanya. Lagi nelfon Mbak Fitri ya udah. Pertanyaan simpel sih. Ketika misalnya Mas Afik nge-follow berapa account sih? Bukan follower ya, nge-follow berapa account sih? Wah, saya banyak nih, nge-follow sekitar 500 account misalnya. Saya nge-follow 500 account atau 1000 account. Terus pertanyaan berikutnya adalah, oke, dari semua account 500 atau 1000 account yang di-follow itu, ada berapa banyak sih
apakah setiap Mas Hafik buka akun Instagram dibaca nggak 500 postingan dari 500 account yang posting atau 1000 account yang posting? Enggak kan? Bisa kita hanya scroll beberapa fitur beberapa postingan di awal aja gitu. Itu yang menyebabkan bahwa jumlah follower tidak sama dengan jumlah orang yang akan baca. Gitu. Mindset jumlah follower adalah sama dengan jumlah orang yang baca konten kita, itu adalah mindsetnya mainstream media. Jumlah follower dianggap sebagai oplah, padahal bukan. Jumlah follower itu bukan oplah. Jumlah follower itu adalah ya orang-orang yang nge-follow kita tapi belum tentu baca. Maka jumlah orang yang baca dari satu platform sosial media itu biasanya less than 1% dari total jumlah follower. Gitu. Jadi kalau saya punya follower 1000, yang baca itu kemungkinan cuma less than 1% gitu dari 1000 follower tersebut. Itu sebabnya kenapa jumlah follower itu tidak semata-mata menjadi satu-satunya KPI. Tapi berapa banyak network yang terbentuk itu adalah KPI. Dan kualitas follower juga menjadi penting. Misalnya waktu itu saya ingat Nicholas Saputra sempat tanya ke saya gitu, Fik, gue tuh punya followers kayak banyak nih gitu, tapi kenapa ya engagement kok kayaknya view dan engagement-nya kurang bagus. Jadi dia kalau nggak salah waktu itu masih 1 juta ya followernya tuh 1 juta orang, masih 900.000 orang. Tapi setiap kali dia posting, itu yang nge-like tuh paling cuman 100, yang nge-view tuh paling cuman 300 gitu. Sedangkan ada teman saya namanya Adeline Lin, dia tuh cosplayer sama gamers. Follower dia pada saat itu masih sekitar 50.000 followernya. Tapi setiap kali dia posting, itu guaranteed yang like-nya tuh minimal 15.000. Nah itu artinya bukan cuma jumlah follower, tapi relevansi kita sama follower akun tersebut seperti gimana, itu yang penting. Nah, 2021 berubah lagi nih algoritmanya Instagram. Instagram sekarang ada fitur yang namanya fundraiser, karena Instagram udah pengen bisa memonetize dan memberi hasil monetisasinya ke content maker seperti YouTube. Terus ada fitur collabs, ya, kita bisa berkolaborasi di Instagram dengan akun lain. Jadi misalnya akun Instagram saya collab sama akun Instagramnya Mbak Fitri gitu. Nah nanti total viewers dari Mbak Fitri sama total viewers dari saya itu akan ditotal sama si Instagram. Dan ini tuh baru banget Juli 2021 gitu tentang si fitur collaboration ini dan fitur fundraiser. Kenapa saya tunjukin fitur terbaru Instagram? Karena salah satu perilaku algoritma Instagram adalah kalau kita bikin konten menggunakan fitur terkini Instagram, maka sama Instagram akan diprioritaskan konten kita untuk dibaca sama audiens yang lebih luas, baik dari follower kita maupun follower yang umum. Seperti waktu fitur Reels dikeluarkan oleh Instagram, kalau kita menggunakan fitur Reels untuk bikin kontennya, maka dia akan punya potensi lebih banyak ditonton daripada kita hanya melakukan Instagram post saja. Terus TikTok. Nah, TikTok ini kan waktu itu juga sempat rame nih gitu. Waktu awal-awal tuh, wah TikTok tuh ternyata bagaimana sih cara nge-boostin follower di TikTok gitu. Wah, ada banyak yang ngasih ide-ide. Lain kreatif idea untuk video supaya bisa engage followers dan seterusnya ya, untuk gaining more followers. Ternyata setelah ini keluar di 2020 TikTok nge-reveal, TikTok tuh membuka mereveal tuh ya menjelaskan ke publik bahwa algoritmanya TikTok itu tidak based on follower. Karena TikTok bukan social network platform. TikTok adalah content distribution platform. Nah itu beda banget. Jadi ini akun Kehani walaupun cuma punya 40.000 follower, tapi video education tentang support Black Lives Matter sekarang punya relevansi tinggi, itu yang nonton 1,2 juta views, dan selain itu yang nge-likes itu 360.000 likes, lebih banyak dari jumlah followers. Ingat, TikTok adalah content distribution platform, bukan social network platform. Dan TikTok ini ada beberapa contoh algoritma TikTok yang nanti bisa dibaca, nanti akan saya share dokumen ini juga buat teman-teman. Jadi
TikTok itu tuh sebetulnya gini, kita perlu paham bahwa perbedaan antara Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Google dengan TikTok adalah kalau Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Google itu adalah perusahaan yang dibangun, didevelop dan dimiliki sama kebanyakan orang di negara-negara yang basis ideologinya itu demokrasi gitu dan liberal, sehingga mereka masih bottom up. Sedangkan TikTok ini yang punyanya ByteDance, perusahaan dari China, yang mana nature-nya adalah komunisme, top down. Jadi kalau kita bikin konten di TikTok, terus kita mau, oh oke, pakai konten di TikTok, udah gitu kita pakai influencer TikTok, kita nyari influencer TikTok, gitu ya, terus kita posting di TikTok, itu bisa jadi performanya tetap jelek. Apalagi udah kalau udah muncul brand. Jadi ketika saya bikin konten nih, saya di endorse sama brand nih, bikin konten di TikTok, performa saya langsung jelek banget. Karena kalau mau performa konten kita bagus di TikTok, maka yang kontak atau ditelepon adalah TikTok Indonesia, bukan agency. Gitu. Jadi kontak ada TikTok Indonesia, lalu kita placement di TikTok Indonesia. Sehingga campaign kita itu akan di-boosting sama TikTok. Dan perlu kita pahami bahwa TikTok juga bukan cuma sekedar menyiapkan slot-slot medium untuk kita placement, tapi juga mereka mengelola sendiri influencer dan KOL-nya TikTok. Jadi TikTok influencer KOL itu yang ngelola adalah in-house-nya TikTok. Gitu. By far ya, sejauh ini tuh seperti itu nature-nya. Sehingga waktu saya di gugus tugas COVID dan di KPCPEN tahun 2020, saya bikin kampanye mudik online, itu saya kerjasama langsung sama TikTok Indonesia. Makanya dalam waktu 5 hari, performa hashtag mudik online itu tembus 158 juta views dalam waktu 5 hari. Karena apa? Karena saya langsung kerjasama sama Tuhannya nih, gitu, sama TikTok Indonesia. Mereka langsung memobilisasi semua KOL TikTok yang berada dalam manajemennya TikTok Indonesia, gitu. Mereka nge-boosting hashtag mudik online dan seterusnya, sehingga performanya jadi luar biasa. Kalau saya bikin campaign-nya itu ngerjain sendiri, performanya pasti jelek banget. Mas Syafiq, Kenapa kita interupsi, paham boleh bahwa tanya nggak? balik lagi, Tuhannya adalah si pemilik platform, kitab sucinya adalah algoritma, nabinya adalah figur yang didorong sama si pemilik platform tersebut. Ya, ini ada beberapa contoh-contoh lagi, nanti bisa dibaca untuk. Terus YouTube juga sama gitu ya. Seringkali kita terjebak ketika kita bikin konten YouTube, itu bikin konten seperti di TV, di mainstream media, di TV station, lalu konten TV itu di-embed di upload di YouTube. Tentu performanya akan jelek sekali. Karena nature orang nonton di YouTube itu beda sama nature orang nonton di TV station. Kalau di TV station kan namanya juga kan bukan on demand ya. Kita ngikutin jauh TV. Jadi ya pas orang nyalain ya udah orang ikutin aja apa yang ada di TV tersebut. Jadi kalau di TV itu bisa establishment shot. Ada gambar pemandangan. Ada orang jalan dulu. Terus ada kambing lewat. Terus ada bunyi kicau burung. Udah gitu ada naratifnya. Kota Bandung. Kota Bandung adalah ibu kota dari Jawa Barat. Itu mah langsung di skip di YouTube. Gitu. YouTube tuh nature-nya nggak seperti gitu. YouTube itu harus ada nih salah satu algoritma yang sangat penting di YouTube, yaitu watch time. Jadi bukan berarti berarti video YouTube tuh nggak boleh lebih 3 menit ya? Enggak juga. Ada video YouTube yang 1 jam tapi watch time-nya bagus. Watch time itu adalah durasi orang nonton satu video YouTube. Misalnya gini, kalau video itu berdurasi 3 menit, tapi di 10 detik pertama orang langsung nge-skip, itu watch time-nya jelek. Kalau videonya durasi 30 menit, tapi orang nonton sampai menit ke-27, itu watch time-nya bagus. Dan watch time ini yang menentukan konten kita diprioritaskan oleh YouTube untuk diekspos ke publik lebih luas atau tidak. Gitu. Jadi kualitas konten jadi penting kalau di YouTube. Bukan sekedar views, karena views itu tidak sama dengan watch time. Kita nonton 1 detik, 2 detik, 5 detik, 10 detik, sama setengah jam, ya dihitungnya ya 1 views. Tapi watch time-nya beda-beda. Gitu. Jadi watch time ini penting, sehingga struktur bertutur dalam konten YouTube itu harus didesain membuat orang untuk stick sampai akhir. Misalnya,
Yang paling sering digunakan oleh vlogger-vlogger atau konten-konten maker itu tuh kayak top 5 gitu. Top 5 daerah paling eksotis di Indonesia. Coba kita akan lihat nanti nomor satunya siapa. Nah, akhirnya penonton akan nunggu-nunggu sampai nomor satunya siapa. Jadi dia nonton panjang. Biasanya sebelum nomor 1 itu di break dulu sama mereka. Oke, sebelum kita masuk ke nomor 1, maka jangan lupa ya like, subscribe, dan seterusnya. Itu bukan berarti dia call to action untuk ngajak kita nge-like atau subscribe. Itu lebih untuk memperpanjang watch time-nya orang nunggu ke nomor 1. Pas nomor 1-nya setelah di-reveal langsung selesai videonya. Jadi watch time-nya percentage-nya itu lebih panjang. Ada banyak sekali tips-tips dan trik-trik tentang bagaimana mendesain konten YouTube dengan watch time yang bagus. Salah satunya tadi ya dengan countdown, lalu pace cut to cut-nya juga mesti cepat gitu. Kalau enggak orang malas. Kalau di Jepang atau di Korea tuh pakai super segede, doang kiri kanan gitu, muncul pakai gimmick dan sebagainya untuk orang stay attention-nya nonton video tersebut. Atau challenge gitu ya, seperti misalnya Braille skateboard tuh biasanya bikin masing-masing pemainnya tuh nge-challenge satu sama lain gitu, bisa nggak trik ini, bisa nggak trik itu. Jadi kita tuh nonton pertandingan tersebut, challenge-nya sampai habis. Itu yang membuat watch itu bagus. Atau misalnya seperti konten Dude Perfect, bagaimana ngelempar bola basket tapi dari jarak 50 meter, bisa masuk kan nih gitu. Kita nungguin masuk nggak. Dan itu yang membuat orang jadi nonton terus-terusan gitu. Itu salah satunya. Terus ini juga nih, menggunakan thumbnail yang stand out. Itu juga penting. Terus optimize playlist. Jadi kita bikin playlist untuk mengkategorikan konten-konten yang serupa atau kita runutkan menjadi series dan seterusnya. Jadi ada banyak kali bikin konten itu tuh nggak sekedar cuman video upload gitu. It's more complex than that. Makanya ini ada beberapa algoritma YouTube yang saya coba sampaikan di sini, nanti bisa dibaca ya. Karena kalau saya baca satu persatu, sesinya keburu selesai gitu. Jadi silakan dibacain, dokumen akan saya kirim. Tapi ini 7 tips, tapi saya coba rangkum lah sedikit banyak ya. Tips tentang algoritma YouTube. Pertama, do keyword research. Gitu. Contoh misalnya gini, kalau aku bikin misalnya gini, pada saat pandemi COVID, lalu aku bikin konten YouTube tentang kalau saya di swab positif, saya mesti ngapain sih? Nah, itu kan adalah kata kunci yang sering dicari gitu. Kalau swab positif mesti ngapain? Maka performa YouTube channelnya akan lebih bagus. Terus bikin orang pengen banget ngeklik thumbnail. Jangan terlalu clickbait, tapi harus tetap ya relevan dan tetap otentik gitu. Jadi thumbnail yang menariknya juga istilah harus menarik. Membuat orang-orang nonton nggak cuma satu video kamu, tapi semua video kamu. Makanya di endingnya tuh biasanya suka dikasih pilihan lagi mau nonton video mana gitu. Supaya tapi ya masih ada relevansi sama video sebelumnya. Jadi kalau saya bikin video tentang mobil, maka saya akan embed tuh video berikutnya di layar YouTube video saya di detik-detik terakhir, beberapa pilihan yang masih ngomongin tentang mobil juga, supaya orang itu terus ikutin nonton video kita. Terus attract views from other sources. Jadi ini namanya kolaborasi. Balik lagi, it's a social network platform, bukan mainstream media platform. Jangan gunakan lagi tuh measurement-nya mainstream media gitu. Trending topic, follower, sentimen positif negatif, itu semua adalah measurement-nya mainstream media. Yang mesti kita lakukan adalah measurement social network platform. Bikin network nih. Attract views from other sources itu biasanya kolaborasi bentuknya. Terus engage with comment with other channels. Jadi kita berinteraksi juga, collab sama channel-channel lain gitu. Pasti yang paling penting, give people what they want. Jadi kita udah bukan eranya lagi memobilisasi opini, tapi lebih ke we are joining the conversation yang ada. Ini sesuatu yang sangat-sangat berbeda sama mainstream media. Mainstream media masih mikirnya mau menggiring opini, memobilisasi opini. Social network bukan. Social network adalah platform di mana kita joining the conversation yang relevan, lalu kita menyampaikan ide-ide kita di dalam conversation dalam topik yang relevan tersebut. Gitu. That's two different things ya. Terakhir, kita perlu ingat bahwa karena algoritma platform yang berubah terus, maka terus evolve dengan experimenting. Jadi kita harus rajin nih, mencoba lagi, explore. Jangan business as usual aja gitu, kayak udah bikin video gini, publish gitu. Terus dari itu
genjot pakai ads, terus gini, bisa, tapi itu pasti performanya gitu-gitu aja nantinya, nggak akan punya performa yang bagus atau punya basis audiens yang solid. Oke, part kedua sekarang kita masuk ke best practices ya. Contohnya nih. Ketika kita mau bikin editorial plan atau communication plan, maka pertanyaan pertama adalah tujuannya apa? Apa yang ingin dicapai? Kenapa ini penting sekali? Mereka tahu. Siapa yang perlu tahu dan mengapa? Sayangnya, setiap kali saya tanya tentang tujuannya apa dan objektifnya apa, siapa target audiensnya, jawabannya itu biasanya ini. Seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, ya, orang tahu. Biasanya pas ada jawaban seperti ini, saya akan tanya balik. Mau respon saya yang diplomatis atau respon saya yang gamblang? Kalau diplomatis, saya akan bilang, coba gali lagi lebih dalam, karena ini masih terlalu general. Kalau respon saya lebih gamblang, saya akan bilang, kalian pemalas, karena nggak mau mikir sama sekali. Ini adalah cara pikir yang pemalas nih, seluas-luas sebanyak orang tahu. Karena yang harus kita lakukan adalah ini ditweak sedikit. Seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya orang yang relevan yang tahu. Gitu. Seluas-luasnya sebanyak-banyak orang yang relevan yang tahu. Jadi it's all about relevance. Gitu. Relevansi. Makanya kalau nggak relevan, percuma juga kita gelontorin konten kita gitu. Orang juga malas baca, orang juga nggak peduli. Tapi kita harus identifikasi siapa yang relevan sama konten kita. Wah, Mas, kok kayak gitu cuma dikit dong. Kan kita pengennya semua orang tahu gitu. Ya kayaknya masih mindset otoritatif gitu. Mindset menggiring opini. Makanya mindset pengen semua orang tahu. Padahal it doesn't work that way anymore. Seluas-luasnya sebanyak-banyak orang yang tahu. Tapi ya tetap Mas, kalian kan pengennya kan banyak yang baca gitu. Kalau ini kan pasti dikit, pasti niche. Oke, kita coba cek. Gitu. Saya coba sebagai konsolidasi true believers. Ini adalah waktu saya bantu Kemlu. Waktu saya bantu Kemlu, teman-teman Kemlu nanya, Mas Afik, gimana ya Kemlu ya, kita punya audiens yang bagus dan sebagainya. Saya bilang, kita tentukan dulu core target audiensnya siapa. Lalu kita bikin workshop, akhirnya ketemu. Core target audiens Kemlu itu siapa sih? Gitu. Pada saat workshop, itu seperti diangkat bahwa ya audiensnya Kemlu adalah seluruh rakyat Indonesia di Indonesia, seluruh rakyat Indonesia di luar negeri, dan seluruh masyarakat luar negeri. Yang artinya menurut saya ya seluruh orang di dunia ini dong gitu. Kita coba gali lagi lebih dalam, kita bikin workshopnya, ketemu. Ada 3 core target audiensnya Kemlu atau true believersnya Kemlu. Yang pertama adalah mahasiswa hubungan internasional di seluruh Indonesia, itu aspirasional masuk Kemlu. Yang kedua adalah orang-orang yang senang traveling dan liburan ke luar negeri. Yang ketiga adalah orang-orang yang suka jasa titip. Nah, yang 2 terakhir ini kayaknya itu kita sisihin deh, karena itu tidak robust, tidak solid sebagai sebuah target audience. Kita main di mahasiswa hubungan internasional. Oke, gini deh teman-teman Kemlu. Ada berapa banyak kampus hubungan internasional di Indonesia? Ternyata ada banyak banget. Terus saya tanya, kalian sanggup nggak ngetapin ke mereka semua itu? Wah, gila nggak sanggup, Mas. Nah itu, gimana mau ngomong sama seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia di Indonesia, seluruh rakyat Indonesia di luar negeri, dan seluruh masyarakat di luar negeri, kalau tapin ke seluruh mahasiswa yang ada di kampus hubungan internasional di seluruh Indonesia aja belum sanggup. Oke, kalau nggak sanggup nggak apa-apa. Kita tap in di 5 kota besar aja dulu. Ternyata di 1 kota besar aja, itu ada banyak banget kampus dengan jurusan hubungan internasional. Oke, per kota besar cukup 3 kampus aja yang kita tap in. Yang terbaik, 3 kampus terbaik. Dan ternyata itu masih banyak juga. Hasilnya, event Diplofest ini, ya, event Diplofest ini, itu targetnya tadinya cuma 300 orang pesertanya. Yang datang 6.000. Artinya apa? Once kita define core target audience kita, bukan berarti nggak banyak loh yang dibaca gitu loh. Tapi kalau kita mikirnya terlalu males ya, seluruh rakyat Indonesia, apalagi kliennya juga nggak paham gitu ya bahwa penting untuk kita tahu core target audience kita, maka akhirnya jadinya Garmin laut. Kita berasa kerja keras tapi nggak merasa nggak ada yang dengar. Ini contoh salah satunya waktu itu saya bantuin Kominfo ya, pada saat Asia Para Games dengan
konten tentang ya sosialisasi tentang para games. Waktu di Asia Para Games itu Komisi udah coba bikin beberapa campaign tapi dianggap itu nggak kedengeran. Terus saya tanya, kalian ngomongin sama siapa? Ya kan dari KAK dan LAB-nya seluruh rakyat Indonesia Mas, jadi ya kita ya berusaha untuk ngomong ke seluruh rakyat Indonesia. Nah, makanya hasilnya kayak gini kan, nggak ada yang denger kataku. Kalian pernah nggak sih ngobrol sama nih teman-teman komunitas difabel nih? Betul waktu itu diundang semua. Terus saya tanya ke teman-teman komunitas difabel, kalian pernah dengar nggak ada ini kegiatan-kegiatan ini promosi Asia Para Games? Enggak. Ternyata Kominfo ngobrol nggak sama mereka? Enggak sih Mas, karena kan kakak beda. Oke, ubah kakaknya. Kalian harus bangun network sama komunitas-komunitas teman-teman difabel. Karena mereka yang paling relevan sama kegiatan Asia Paralimpik gitu. Dan kita harus tahu dong, komunitas difabel, ada berapa banyak sih orang difabel di Indonesia? Banyak juga. Dan setiap individunya pasti punya keluarga, punya kakak, punya adik, punya teman. Jadi ada networknya, ada sub-networknya lagi yang bisa ditapin. Itu sebabnya pada saat itu mereka tapin ke komunitas difabel, baru kedengeran, baru pada bilang, wah kedengeran ya, oh ada ya Asia Games. Ya iyalah, karena apa? Karena yang bilang gak kedengeran adalah teman-teman komunitas difabel. Dan itu nyampe ke pimpinan, dan pimpinan nggak gak kedengeran. Ini yang bakal bertandingnya aja nggak tahu ada kegiatan kalian begitu ya. Itu sebabnya penting untuk mengidentifikasi siapa core target audience-nya. Yang kedua adalah ya menangkan hati mereka yang terdampak langsung gitu. Contohnya ini Dijen Kebudayaan Kemdikbud RI pada saat pandemi COVID yang terdampak langsung akibat dari pandemi COVID adalah komunitas seni pertunjukan gitu. Mereka jadi gak makan karena nggak bisa membuat event pertunjukan. Akhirnya yang dilakukan oleh Kemdikbud RI melalui Dijen Kebudayaan lewat Bang Hirma Farid, yang dilakukan adalah mereka mencoba merangkul komunitas ini untuk bisa melakukan pertunjukan daring. Jadi mereka tetap bisa makan, tetap bisa mempunyai penghasilan. Akhirnya terbentuklah Tak Kenal Maka Tak Sayang. Dan lihat nih, mereka nggak cuma bikin one off event, mereka bikin secara berulang, membangun crowd, membangun jejaring. Jadi kegiatan rutin berulang dan ada pattern dan frekuensinya. Sehingga ini menjadi satu komunitas audiensnya Kemdikbud RI Dijen Kebudayaan. Salah satu komunitas audiensnya Kemdikbud RI Dijen Kebudayaan. Di sisi lain, Kemdikbud RI Dijen Kebudayaan kan ada festival Pekan Kebudayaan Nasional (PKN). Itu juga basis yang membuat banyak banget orang-orang Kemdikbud tuh basis audiens Kemdikbud yang solid, yang robust. Sehingga sekarang Kemdikbud bikin apapun itu yang support dan dukung banyak kan. Bahkan satu yang cukup hangat dibahas Permendikbud gitu. Permendikbud tetap yang ngebelain banyak banget dan sangat militan karena mereka udah punya basis audiens yang robust, yang punya relevansi tinggi dengan Kemdikbud RI dan Dijen Kebudayaan. Nah, terus berikutnya nih, kanalisasi ruang diskursus. Jadi kalau ada yang mendiskusikan konten yang kita lempar atau isu yang sedang kita garap, jangan dikasih panggung, jangan malah kita lawan, kita ini, jangan gitu. Itu malah bikin dia malah dapat panggung, tapi dikanalisasi, dibikin echo chamber yang cuma ditutup rek aja. Contohnya misalnya ada satu figur nih, nyecer terus, ya udah balas-balasnya di comment section-nya dia aja, jangan jadi di postingannya kita gitu. Kalau kita balas di postingan kita, dia jadi keangkat, dia jadi bocor echo chamber-nya, masuk ke dalam echo chamber-nya kita, ke dalam network-nya kita. Ingat, mindset-nya ada it's a social network platform. Jadi yang mesti dilindungi adalah network-nya. Tapi kalau kita isi hanya di comment section-nya dia yang nyerocos terus, maka isu tersebut hanya akan terlimitasi di dalam echo chamber-nya dia saja. Ya. Terus udah gitu, petakan dan rangkum media arus utama, ini yang tadi saya sampaikan terkait sama tadi ya, peta lanskap digital media dan konglomerasi media, petain dan rangkum media arus utama yang punya relevansi sama kita, sama konten yang kita lempar. Artinya, kalau konten dan informasi kita memang banyak berkaitan sama kritik ke pemerintah pada saat ini, maka yang dirangkul Tempo.co dan grupnya CT Corp gitu, grupnya Transmedia. Karena mereka tuh isinya pasti nyerang pemerintah terus. Tapi kalau kita misalnya kontennya adalah informasi yang relevan sama mendukung pemerintah misalnya, itu Kompas ID, bukan kompas.com ya, Kompas ID
Karena Kompas.com itu nyerang terus, tapi Kompas ID itu berusaha untuk netral. Udah itu ditambah sama grupnya MTech, grupnya Mahaka, karena ada Erick Thohir kan di ekosistem pemerintah, ada Erick Thohir pemilik Mahaka, sama satu lagi walaupun sekarang masih agak kesal-kesini tapi masih tetap isinya tuh more or less banyak mendukung pemerintah tuh Media Indonesia Group, terus dan sebagian dari MNC gitu. Nah, itu untuk ngasih gambarin bahwa kita penting memahami peta lanskap konglomerasi media supaya kita nggak salah pilih. Karena kalau bisa kita bikin konten yang positif buat pemerintah tapi lempar ke CT Corp pasti tetap akan dipelintir sama mereka gitu. Ke Detik gitu itu pasti dipelintir, ke CNN Indonesia, CNBC Indonesia itu pasti dipelintir. Nah, nanti yang mau kita glorifikasi ini karena mainstream media itu kalau kita punya kemenangan naratif di poin 1, 2, 3, dan 4 di atas, baru itu yang diglorifikasi. Jadi penggunaan kanal media bukan cuma buat jangan terus sering dibuat untuk klarifikasi, untuk melawan diskursus, jangan diskursus lawan di kanalisasi ruang diskursus gitu. Tapi glorifikasi kemenangan naratif itu yang dipublish ke publik. Ini contohnya nih, salah satu klien kami BCA gitu ya. Ketika kami menemukan percakapan terkait sama kapal BCA dan kita bisa eksplor itu, maka dari sini kita bisa rancang sebuah strategi komunikasi berbasis satpam BCA, sehingga saat ini alhamdulillah ya topik tentang satpam BCA udah jadi meme, dan meme-nya meme positif. Atau seperti ini, waktu Presiden melakukan pidato di sidang umum PBB tahun 2020, teman-teman Kemlu kontak saya terus nanya, Mas Hafik, ini Mas Presiden mau ngomong di sidang umum PBB nih gitu, gimana caranya? Terus saya coba identifikasi, kita kumpulkan datanya, kita kumpulkan database tentang siapa aja sih yang bakal menyerang tentang isu Free West Papua, akun mana aja itu kita bikin tuh database sama teman-teman Kemlu sama teman-temannya Infomed Kemlu gitu. Sampai akhirnya dari situ kita melihat bahwa wow, ternyata di hari yang sama ada BTS juga akan ngasih speech. Terus saya tanya, ini teman-teman Kemlu, kalian ada anggota BTS Army nggak sih? Ternyata salah satu diplomat kita yang ada dalam timnya Infomed ini dari timnya Infomed ini ada ada satu orang yang memang anggota BTS Army dan ternyata dia memang aktif di BTS Army gitu, sehingga kita hanya tap in ke satu target audience doang, yaitu BTS Army. Pada saat sidang PBB, hasilnya si anak ini karena dia cukup pintar, dia ngerti komunikasi dan dia ngerti cara ngobrol ke BTS Army-nya karena dia anggota BTS Army yang garis keras dan dia punya relevan sama BTS Army. Balik lagi tuh, hobi, leisure, relevance, itu kuncinya. Sehingga dia tahu cara ngomong sama BTS Army. Kalau saya yang bikin konten postingan ke BTS Army, bisa jadi malah backfire karena saya nggak tahu cara ngomong sama BTS Army. Dia cuma bilang gini, guys, mumpung nih besok kan nanti kan Pak Jokowi akan ngasih speech di sidang PBB. Terus habis itu ada BTS. Yuk kita ramein comment sectionnya Pak Jokowi sama sama BTS supaya siapa tahu tahun depan BTS diundang ke Indonesia. Udah. Semua channel sosial media dan digitalnya acara sidang umum PBB, comment sectionnya isinya dari Indonesia dan isinya tentang BTS semua. Sampai-sampai isu Free West Papua nggak bisa masuk sama sekali. Gitu. Makanya penting kita untuk identifikasi core target audience. Jadi titip saya adalah jangan terlalu bahasa kasarnya itu jangan terlalu malas, tapi bahasa halusnya tuh jangan terlalu membuat target atau objektif audiens kita tuh terlalu general, kayak seluruh rakyat Indonesia. Jangan kayak gitu lagi. Kita harus tentukan siapa core target audiensnya. Terakhir nih, kita masuk ke tahap terakhir sebelum kita masuk tanya jawab. Tools untuk membuat sebuah communication plan. Yang pertama adalah design thinking.
Design thinking itu tuh saya nyebut sebagai the power of empathy. Kalau kita balik lagi menggunakan metodologi yang sama seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kalau kita search tentang apa itu design thinking atau what is design thinking, how to develop design thinking dan sebagainya, maka yang muncul adalah seperti ini. Ada banyak sekali tentang design thinking di internet. Yang kadang karena banyak digunakan oleh para pelaku marketing dan pelaku komunikasi, jadinya semua banyak jargon lah. Orang kadang bingung jadi menggunakannya gimana caranya. Dan di sini saya akan coba menjelaskan secara singkat dan mudah-mudahan lebih mudah dimengerti tentang apa itu design thinking. Berangkat dari ini. Ini adalah definisi tentang design thinking yang ada di internet ya. Terus udah gitu ada banyak nih definisinya, tapi saya akan coba highlight intinya apa. Intinya gini. Intinya adalah consumers needs, anchored in understanding consumers needs, observation human needs, berarti observation and discovery human needs, human perspective, berarti sudut pandang, kebutuhan dari si human itu. Jadi bottom line itu adalah design thinking berangkat dari sesuatu yang fundamentalnya itu adalah kebutuhannya apa sih? Makanya tadi kan balik lagi YouTube aja kan gitu, give them what they want gitu. Jadi kebutuhan mereka tuh apa? Itu yang mesti diidentifikasi dulu gitu. Nah, jadi yang setelahnya adalah ini. Ini ada beberapa cara penyampaian tentang the whole design thinking itu tuh sebenarnya prosesnya seperti gimana. 1, 2, 3 phase, 1, 2, 3 phase gitu ya. Macam-macam istilahnya, tapi saya coba recap jadi gini. Berangkat dari inspiration, desirability, dan immersion. Immersion adalah cara kita masuk ke dalam satu community atau society untuk memahami understanding kebutuhannya mereka apa. Desirability berarti kan kebutuhan kan, keinginannya apa. Dan ini akan menjadi inspirasi. Inspirasi ini dibuat dari inspirasi kita coba temukan problem statement-nya dan dibuat ide-ide untuk menjawab problem statement tersebut dengan visibilization-nya, ideation, lalu habis itu diimplementasi baik secara prototyping maupun secara ini bagus atau enggaknya. Nah, makanya diagram design thinking yang menurut saya paling mudah dimengerti adalah ini. Pertama kita harus understand dulu, understand dengan cara empati untuk mendefinisikan problem statement-nya apa. Habis itu kita coba untuk membuat idenya. Jadi ini ide dan bikin prototipe-nya. Setelah itu baru kita tes ide itu dan bikin implementasinya gitu atau materialize. Dan ini menjadi siklus yang terus-terusan berputar, gitu ya. Jadi di sini ini menjadi siklus yang terus-terusan. Design thinking itu nggak berhenti, gitu ya, terus dimuter, terus muter gitu ya. Berangkat dari understanding, udah gitu kita bangun idenya, kita gali idenya untuk menjawab problem statement-nya, eksekusi, udah gitu cek lagi, udah nyambung atau belum nih sama understanding-nya kita gitu, ya. Nah, setelah itu untuk mempermudah saya akan kasih contoh dengan cara sebuah cerita ya. Ceritanya gini. Ini contoh implementasi design thinking. Ceritanya pada suatu hari ada orang Indonesia humble beginning dari dasar kecil gitu ya. Dia sekolah, akhirnya dia lulus S3 di Harvard tentang energi terbarukan. Dan dia paham banget tentang energi terbarukan, terutama berhubungan sama energi listrik. Lalu karena dia humble beginning, dia pulang ke kampung halamannya, ke desanya dia, ternyata desanya tuh gelap kayak gini nih, gelap gulita jalanannya tuh. Jadi bahaya gitu. Suka ada yang kecelakaan, suka ada yang takut dirampok, pokoknya gelap dan jadinya berbahaya gitu. Maka karena dia ahli energi terbarukan dan dia berangkat dari humble beginning, dia ingin berkontribusi, give back ke kampung halaman dia, ke desa dia, maka dia bikinlah lampu-lampu jalan yang tidak, karena kan di desanya nggak ada akses PLN ya, jadi lampu-lampu jalan tanpa akses PLN. Gitu. Jadi dengan menggunakan energi terbarukan, jalanan jadi terang semua. Diresmiin sama
kepala desa gitu di seremoni, terus masuk media dan sebagainya. Dia bangga, dia senang. Dia udah give back ke desanya dia. Tapi besoknya apa yang terjadi? Besoknya lampunya pada hilang semua. Lampunya hilang semua, terus dia kaget, kok pada hilang semua gini lampunya? Kemana lampunya gitu? Terus dia nyari dia nanya-nanya gitu, ini lampunya pada kemana? Ternyata diambilin sama warga desanya. Wah, dia langsung marah banget. Gila ya, dasar mental bangsa korup gitu. Dasar mental bangsa maling. Udah syukur-syukur ditolong, dipasangin lampu-lampu jalan. Dicuri juga, dicolong juga. Wah, ini pemerintah nggak benar nih. Pendidikan Indonesia gagal. Mendikbud ganti. Wah, dia langsung protes keras. Dia marah-marah di sosial media. Dia ikut tur jalan demonstrasi dan seterusnya. Pokoknya dia marah banget karena kecewa. Gitu. Sangat kecewa sekali. Udah capek-capek ditolong. Ternyata mental bangsa korup dan akar masalahnya menurut dia adalah di pemerintah dan Kemdikbud adalah biang keroknya. Sampai dia suatu hari stumble upon informasi mengenai design thinking, yang mana akarnya adalah empati. Dan empati itu adalah dia harus paham dulu sebenarnya kenapa sih warga itu gitu, seperti gimana sih akhirnya dia menenangkan diri dan akhirnya memutuskan untuk ketemu sama warga desanya gitu. Dia berusaha untuk ketemu sama warga desanya. Terus dia tanya nih, ketemu salah satu warga gitu ya, di rumahnya warga desa ini. Terus dia lihat, bener kan, tuh lampu jalannya ada di rumah dia nih. Dasar mental maling. Tapi dia udah komit, enggak, saya nggak boleh marah-marah, saya harus berempati. Saya menggunakan empati saya. Terus dia nanya, Pak, ngomong-ngomong nih Pak ya, Bapak tahu nggak itu lampu apa yang ada di rumah Bapak? Oh iya, lampu jalan. Bapak dapat dari mana? Iya, dari jalanan. Gitu. Bapak tahu nggak kenapa lampu itu digunakan untuk menerangi jalan? Tahu nggak buat apa? Ya biar jalanan terang. Bapak tahu nggak kenapa penting jalanan terang? Ya supaya kendaraan lewatnya juga gampang. Orang kalau jalan juga ada penerangan, jadi nggak gampang jatuh, jadi nggak takut ada yang ngerampok, gitu. Karena kan terang, lampu jalannya jadi kelihatan. Nah, kalau lampu jalan itu gelap lagi jadi gimana? Ya, nanti bisa bahaya juga dong orang-orang. Nah kan, kok kayak gitu, kenapa Bapak ambil? Kan Bapak ngerugiin orang banyak kok kayak gitu. Bapak kan berarti kan nggak memikirkan orang lain. Bapak cuma bikin Bapak nggak mikir orang lain dampaknya gimana kalau misalnya lampu jalan itu diambil. Jadi kenapa Bapak ambil? Kan itu bukan berhaknya Bapak juga. Itu kan buat di jalan. Terus Bapak diam. Terus bilang gini. Terus Bapak bilang, maaf dek, gini dek. Sama sederhananya, saya kan orang sederhana ya, orang kampung namanya juga. Dia kan dari Amerika, luar negeri gitu, pasti maju. Saya kan cuma orang kampung. Sebenarnya sih gini dek. Rumah kami juga nggak ada listrik, gelap. Kenapa jalanan yang diterangin? Kan kami yang kalau malam-malam masih pada berkegiatan jalanan mah kalau malam sepi juga gitu. Kenapa nggak yang diterangin rumah kami? Kenapa jalanan? Nah, that's the point of design thinking. Kalau kita tidak menerapkan design thinking, seringkali kita membuat perfect solution for wrong problem. Gitu. Sementara kalau kita pakai design thinking, maka si anak ini nggak akan terangin jalanan. Dia akan memikirkan bagaimana menerangin rumah-rumah warganya. Karena itu yang dibutuhkan sama warga. And that's apa yang sering terjadi sama komunikasi publik di pemerintah atau lembaga. Mereka selalu berpikir sebuah solusi yang belum dilihat dulu ke lapangan. Itu sebabnya kenapa Pak Jokowi itu selalu melakukan belusukan. Karena dia pengen tahu apa yang dibutuhin di lapangan. Makanya kenapa beliau menjadi presiden yang akhirnya direspek sama semua kepala negara di seluruh dunia. Karena tadi dia menerapkan si design thinking ini. Dia berempati. Dan skill empati ini akan menjadi skill yang sangat-sangat penting di masa depan. Karena itu tidak bisa diganti oleh algoritma dan tidak bisa diganti oleh robot. Oke. Yang kedua adalah basic banget, 5W1H gitu. Ini pasti teman-teman komunikasi hatam banget ini 5W1H. Cuman twistnya adalah yang works buat saya dan membuat communication plan atau editorial plan adalah berangkat dari why. Kenapanya dijawab dulu. Gitu. Kenapa kita melakukan ini? Jadi urutannya tuh saya biasanya bikin dari why dulu. Kenapa kita melakukan ini? Ya, apa objektifnya? Tujuannya apa sih? Gitu. Dan tujuan harus sangat-sangat spesifik. Jangan terlalu broad. Kalau terlalu broad, kalian garamin laut. Nanti buang-buang duit jadinya gitu. Pengen dia banyak, hasilnya nggak ada. Gitu.
Jadi why? Yang sangat-sangat ini apa? Sangat-sangat objektifnya harus sangat spesifik. Udah why, baru berikutnya who. Jadi urutannya abis why who. Who ini bukan langsung target audience ya. Who ini tuh lebih ke kita ngeliat ke dalam dulu, siapa yang bakal ngerjain. Berarti kita ukur diri, kita nggak ngerti gimana sebetulnya. Siapa yang bakal ngerjain, baru dari situ kita tentukan, oke, dari yang kita miliki ini orang-orang yang ada di internal kita, siapa yang bisa kita tap in sebagai core target audience kita yang relevan buat klien, tapi kita bisa nyampe nih. Habis itu, who yang pertama ke dalam, who yang kedua adalah siapa yang bisa kita tap in, who yang ketiga adalah siapa yang bisa menginfluence target yang mau kita tap in. Jadi ada 3 who yang mesti kita divide. Habis itu baru where, di mana mereka berada. Jangan sampai who-nya adanya di WhatsApp group, kita kampanyenya di Twitter. Nggak nyambung. Jangan sampai who-nya ada di YouTube channel, kita mainnya di TikTok. Nggak nyambung. Jangan sampai who-nya adanya di Instagram, kita mainnya di podcast. Nggak nyambung. Contoh, saya sekarang lagi tap in ke, lagi bangun jejaring dan tap in ke skena skateboard. Skena skateboard identiknya sama Instagram. Mereka tuh banyak banget eksis di Instagram. Kalau saya bikin konten skena skateboard di podcast, nggak akan ada yang dengar. Karena nggak relevan. Karena skateboard itu ngelihatnya foto dan video. Makanya dalam bentuk klip-klip singkat. Makanya cocoknya di Instagram. Dan sekarang mulai ada di TikTok juga. Tapi TikTok terlalu tenggelam. Lebih baik di Instagram. Maaf Mas, Habis where, terus baru when, kapan mereka ada di situ. Habis itu baru what, jadi kita mau bikin apa, baru how. Urutannya tuh gitu yang sangat membantu dalam bikin editorial plan atau content plan. Mas. Untuk yang tadi, bagian who, kita ngeliat nih dari skill sama knowledge untuk membangun network ya. Jadi tim internal, teman-teman Jiko perlu nge-list down masing-masing. Punya skill apa, punya knowledge apa, gitu. Ya. punya skill apa dan punya knowledge apa. Karena skill itu gini, skill itu sesuatu yang terlatih. Misalnya, saya punya skill main skateboard, itu sesuatu yang terlatih. Saya punya skill ngitung kayak kumon, itu skill yang terlatih. Saya punya skill main gitar, itu sesuatu yang terlatih. Knowledge adalah, saya punya knowledge tentang BTS, karena saya BTS Army. Saya punya knowledge tentang ilmu fisika, karena saya lulus fisika. Saya punya knowledge tentang Stephen King, karena saya suka sama novel-novelnya dia. Itu knowledge. Nah, skill sama knowledge coba di list down sebanyak-banyaknya yang kita punya, lalu dibikin top 5 yang kita paling kuat. Kita rasa kita paling kuat. Skillnya top 5, knowledge-nya top 5 yang dirasa paling kuat ya. Udah gitu, kelima-lima ini coba di-combine. Lalu dibikin top 3 kombinasi antara skill dan knowledge yang kita paling kuat, habis itu dilihat network mana yang bisa kita tap in. Gitu. Jadi itu kira-kira ya kontennya. Selanjutnya mungkin bisa masuk ke dalam sesi tanya jawab. Silakan Mbak Fitri.